Selamat pagi semua. Di tengah derasnya hujan di daerah tempat saya tinggal ya. Kita akan bahas satu tema menarik pada pagi ini terkait dengan perlu atau tidak perusahaan mengalokasikan budget tahun ini untuk cyber security awareness training ya, atau training tentang cyber security, pengenalan cyber security. Nah, terutama kalau Anda yang saat ini di perusahaan finansial, itu pasti sudah merasakan pentingnya cyber security ya. Tapi yang kita mau bahas adalah perlu nggak sih kita budgeting untuk cyber security awareness training tahun ini ya. Jadi mungkin rekan-rekan sudah tahu sebetulnya banyak kasus cyber security yang terjadi di Indonesia ya. Nah, jadi itu mengantar ke pertanyaan kita, apakah perlu untuk cyber security awareness training? Berapa biayanya? Nah, itu biasa pertanyaan yang kita akan temukan di awal tahun ini ya, awal tahun 2024. Nah, banyak perusahaan menyerahkan cyber security awareness ini ke pihak ketiga. Jadi mereka mengundang cyber security training providers untuk bisa mengupdate skill dari tim mereka. Tapi saya harus bilang bahwa umumnya yang diupdate skill ini tidak semua karyawan, tapi hanya bagian IT saja. Nah, ini bagaimana tentang yang lainnya gitu ya. Nah, jadi saya harus ingatkan yang pertama adalah dampak dari kemungkinan apabila terjadi cyber security breach, angkanya akan sangat tinggi dan ini akan merugikan perusahaan ya. Jadi umumnya budget cyber security training awareness ini masuk ke dalam training program cost atau biaya training tahunan. Tapi sebetulnya memang harus dialokasi tidak hanya untuk tim IT saja, tapi juga keseluruhan tim atau keseluruhan karyawan. Nah, ini jadi pertimbangan yang besar untuk perusahaan karena mereka berpikir, angkanya pasti akan sangat besar kalau harus mentraining semua karyawan mereka. Tapi yang kita bahas adalah awareness-nya. Apakah orang tahu atau tidak ya. Jadi ini adalah tentang apakah si karyawan tahu bahwa mereka harus mengenali, ini adalah potensi kemungkinan terjadi kebocoran data. Dengan mereka klik ini, mereka akan kena kemungkinan kebocoran data. Nah, apa sih yang banyak perusahaan bertanya, berapa kalau gitu biayanya? Jadi pertama kita mesti ingat bahwa apabila terjadi data breach, angkanya ini akan jauh lebih besar. Dan fakta yang menarik menunjukkan bahwa hampir 80% data breach, kebocoran data itu karena human error. Karena karyawan yang salah klik, karena karyawan yang salah password, dan lain sebagainya. Jadi ini akan sangat balik ke karyawan kita sendiri. Nah, yang berikutnya adalah dalam beberapa sektor mereka harus mengikuti compliance ketentuan dari pemerintah ya. Jadi karena mereka harus mengikuti ketentuan dari pemerintah, mereka harus melakukan program-program awareness training ya agar bisa comply ke peraturan pemerintah. Apalagi tahun ini akan resmi berlaku seutuhnya Undang-Undang PDP, pelindungan data pribadi kita. Yang ketiga, kenapa kita harus budgetkan untuk cyber security awareness training? Karena itu akan meningkatkan company reputation ya dan reliability. Kalau karyawan Anda di training cyber security awareness, jangan hanya di-keep di dalam, tapi informasikan juga ke publik, ke customer, ke partner bahwa Anda melakukan cyber security awareness training. Karena jadi partner Anda, customer Anda tahu bahwa Anda melakukan training untuk cyber security awareness. Dan ini tentu akan meningkatkan reputasi karena artinya apa? Perusahaan Anda dikenal
telah melakukan cyber security awareness training untuk karyawannya, gitu ya. Kemudian yang keempat, tentu dengan adanya cyber security awareness training ini akan membantu memastikan cyber security di dalam setiap proses di dalam perusahaan. Dan ini tidak hanya one time event, tapi dalam daily activities karyawan kita, mereka juga sudah tahu dan terbiasa untuk melakukan hal-hal tertentu untuk bisa mencegah terjadinya kebocoran data. Dan ini sangat mudah sekali. Apakah tinggi angkanya? Itu pertanyaan terakhir. Jadi angkanya saya harus bilang tidak tinggi. Tinggal apa yang kita mau berikan cyber security awareness trainingnya. Pertama, biasanya terkait dengan serangan melalui email atau mail phishing attack. Ini yang paling banyak sekali kasus terjadi di mana karyawan melakukan salah klik. Ya, jadi pastikan kita bisa memberikan cyber security awareness training terkait dengan mail phishing attack. Ini saja dulu yang pertama sangat penting. Yang kedua adalah tentang pengelolaan password atau password management. Jadi kalau mereka bisa menggunakan password mereka dengan baik, mengelola password dengan baik, dan tidak memberikan password ke sembarang orang, tidak menaruh informasi password di mana-mana, tentu ini juga akan menambah hal yang baik untuk perusahaan. Mungkin itu yang saya bisa bagikan dalam kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat. Pastikan perusahaan Anda mengalokasi cyber security awareness training tahun ini. Semangat pagi.